Wow, jelas bisa mengagetkan sepak bola Asia dan Eropa. Begini pernyataan mengejutkan Kylian Mbappe dan pelatih Brasil U17, Felipe Leal, soal timnas Indonesia U17 jelang laga perdana Piala Dunia U17 nanti malam lawan Zambia. Sampai heran dengan satu hal besar ini. Nova Arianto dan Erick Thohir langsung reaksi begini. Benarkah demikian? Yes, ini baru kabar gembira. Si cantik waketum PSSI Ratu Tisha akhirnya buka suara pasca kegagalan timnas senior ke Piala Dunia 2026. Apakah fix jadi ketum PSSI gantikan Erick Thohir? Lalu umumkan bahwa kembali Sinteyong dan Jesus Casas jadi duet baru pelatih timnas senior kah? Fans wajib tahu ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Memang Kluivert pelatih goblok nggak tahu malu. Andalan Sinteyong kembali catatkan rekor gila di Liga Terbaik Asia Tenggara. Sampai dapatkan hal ini. Wah, apa ya kira-kira? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, Piala Dunia U17 2025 semakin mendekati laga perdana Timnas Indonesia U17 melawan Zambia malam nanti. Pertandingan ini tak hanya menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga mengundang minat beberapa tokoh besar sepak bola dunia, termasuk Kylian Mbappe dan pelatih Timnas U17 Brasil, Felipe Leal. Keduanya memberikan pernyataan menarik mengenai persiapan tim mereka, serta kehadiran Timnas Indonesia U17 yang mendapat perhatian besar dalam turnamen ini. Kylian Mbappe, yang baru-baru ini diumumkan sebagai manajer Timnas U17 Prancis di Piala Dunia U17 2025, mengungkapkan rasa takjubnya terhadap atmosfer turnamen kali ini. Mengingat Piala Dunia U17 umumnya diadakan di stadion-stadion megah, kali ini justru diselenggarakan di Aspire Academy, sebuah akademi sepak bola yang tak sepopuler stadion-stadion besar di Qatar. Namun, bagi Mbappe, hal tersebut bukanlah masalah. Saya harus jujur, saya sempat kaget ketika melihat atmosfer Piala Dunia U17 di sini. Tidak ada stadion mewah, tetapi di akademi ini, suasananya justru terasa sangat dekat dengan pemain dan fans. Rumputnya bagus, fasilitasnya luar biasa. Bahkan meskipun bukan stadion besar, saya rasa ini tetap sebuah festival sepak bola yang sangat menarik, ujar Mbappe dengan senyuman khasnya. Mbappe juga menyatakan ketertarikannya untuk memantau permainan Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 telah mencuri perhatian banyak tokoh sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, karena pendekatan unik yang mereka terapkan dalam pelatihan. Mbappe mengaku terkesan dengan pola latihan yang diterapkan Nova Arianto, yang mengajarkan teknik-teknik khusus untuk membangun fisik yang kuat, serta strategi permainan yang menarik. Saya sudah mendengar banyak hal tentang pelatih Nova Arianto, dan saya benar-benar ingin melihat lebih jauh bagaimana mereka bekerja. Mereka menerapkan 17 teknik khusus yang mengandalkan fisik dan keterampilan yang sangat terstruktur. Saya ingin timnas Prancis U17 kami belajar dari mereka. Pola latihan yang mereka lakukan sangat disiplin dan berbeda dari kebanyakan tim lain, tambah Mbappe dengan antusias. Lebih lanjut, Mbappe menyebutkan bahwa dia bahkan menonton beberapa video uji coba Timnas Indonesia U17 melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Kejutannya semakin besar ketika melihat bagaimana Indonesia mampu mengimbangi kekuatan lawan-lawan tersebut. Saya menonton 3 pertandingan uji coba Indonesia dan saya benar-benar terkejut melihat bagaimana mereka bisa mengimbangi tim-tim besar seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Strategi compact defense dan counter attack ala Korea Selatan yang diterapkan Nova Arianto benar-benar mengagumkan. Formasi 3-4-3 yang mereka gunakan sangat efektif dan di luar dugaan saya. Ini benar-benar sebuah kejutan, jelas Mbappe dengan antusias. Mengenai laga Indonesia melawan Zambia malam nanti, Mbappe tidak ragu untuk memberikan dukungannya. Saya berharap Indonesia bisa mengalahkan Zambia malam nanti dan melaju ke babak berikutnya. Siapa tahu mereka bisa bertemu dengan Prancis di babak 16 besar. Itu pasti akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, imbuhnya. Mbappe juga terkesan dengan antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia. Sebelum saya melihat langsung ke kamp latihan Indonesia, saya sudah mendengar banyak tentang bagaimana fans Indonesia sangat mendukung tim mereka. Ketika saya datang dan melihat langsung, saya terkejut.
Karena ternyata ribuan supporter Garuda Indonesia datang untuk memberi semangat. Bahkan di beberapa negara besar seperti Prancis, mereka tidak didukung sebanyak ini, meski ini hanya turnamen U17. Rasanya seperti pertandingan Piala Dunia Senior, ujarnya dengan nada kagum. Sementara itu, pelatih timnas U17 Brasil, Felipe Leal, yang juga berada di Qatar, memberikan pernyataan menarik menjelang laga Indonesia vs Zambia malam nanti. Leal mengungkapkan bahwa dia sengaja meninggalkan tim Brasil yang sedang bersiap melawan Honduras karena sangat tertarik untuk melihat langsung perkembangan timnas Indonesia U17. Saya yakin Brasil akan menang mudah melawan Honduras, jadi saya memutuskan untuk fokus menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Zambia. Indonesia sangat mengerikan dan pertahanan mereka luar biasa. Saya merasa ini adalah laga yang menarik untuk ditonton, ujar Leal. Pelatih asal Brazil ini mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang sangat sulit dikalahkan dan akan menjadi lawan yang berat bagi siapapun di turnamen ini. Indonesia telah menunjukkan permainan yang luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir mereka, terutama dalam Piala Asia U17, di mana mereka mampu mengalahkan Korea Selatan. Mereka tim yang solid dengan pertahanan yang sangat kokoh, tambah Leal. Dalam kesempatan ini, Leal juga mengungkapkan bahwa Brasil tidak akan menganggap remeh Indonesia. Untuk pertandingan melawan Indonesia nanti, saya tidak akan berani menargetkan kemenangan. Bagi saya, hasil imbang saja sudah cukup bagus. Indonesia adalah tim hebat, mereka memiliki banyak potensi. Namun, saya tetap yakin bahwa Brasil dan Indonesia akan lolos bersama dari grup ini. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan kami percaya diri untuk melaju lebih jauh di turnamen ini, kata Leal dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, yang dikenal dengan pendekatan pelatihan fisik dan strategi permainan yang solid, mengaku sangat terharu mendengar pujian dari Kylian Mbappe. Dalam beberapa wawancara, Mbappe menyebutkan betapa terkesannya ia dengan pola latihan timnas Indonesia, terutama dalam hal fisik dan formasi permainan yang diterapkan Nova. Saya sangat bersyukur dan terharu mendengar pujian dari Kylian Mbappe dan Felipe Leal. Itu adalah pengakuan yang luar biasa untuk kami. Tapi saya ingin menekankan bahwa ini bukan hasil kerja saya seorang diri. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, para pemain, dan staf pelatih yang sudah bekerja tanpa henti untuk mempersiapkan mereka. Kami terus fokus pada tujuan kami, yang utama adalah menunjukkan kualitas dan kekuatan Indonesia di dunia sepak bola, ungkap Nova Arianto dengan nada rendah hati. Nova menambahkan bahwa pujian dari Mbappe tentang 17 teknik latihan yang dia terapkan merupakan bukti bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Saya senang kalau pendekatan kami bisa menarik perhatian pemain seperti Mbappe, yang jelas memiliki pemahaman sepak bola yang sangat mendalam. Ini memberikan kami keyakinan lebih bahwa kami tidak salah dalam merancang latihan dan strategi. Namun saya tegaskan, semua ini bukan hanya tentang teknik atau strategi, melainkan tentang semangat dan mental juara yang kami tanamkan pada pemain. Mengenai formasi 3-4-3 yang menjadi perhatian Mbappe, Nova menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari filosofi tim yang menekankan pertahanan solid dan serangan cepat, mirip dengan gaya permainan yang diterapkan tim-tim terbaik dunia. Kami percaya bahwa pertahanan yang kokoh dan serangan yang cepat adalah kunci. Itulah mengapa kami mengadopsi formasi ini, yang ternyata bisa mengejutkan banyak orang, tambahnya dengan senyum optimis. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menanggapi dengan positif pernyataan-pernyataan tersebut, terutama terkait perhatian besar yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar sepak bola dunia terhadap timnas Indonesia U17. Erick menilai bahwa ini adalah bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di pentas sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan tersentuh dengan pujian yang datang dari Kylian Mbappe dan Felipe Leal. Ini bukan hanya untuk pelatih Nova Arianto dan para pemain, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami merasa semakin diakui di level dunia, dan ini adalah bukti bahwa kita memiliki potensi besar di sepak bola.
Pujian seperti ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi luar biasa untuk terus bekerja keras dan mencapai hasil terbaik di Piala Dunia U17 ini, ujar Erik dengan penuh semangat. Erik menambahkan bahwa PSSI dan seluruh jajaran Timnas Indonesia U17 berkomitmen untuk tidak terbuai oleh pujian, tetapi lebih fokus pada pertandingan dan tujuan jangka panjang. Kami tahu ini baru permulaan. Kami tetap harus fokus pada pertandingan melawan Zambia nanti malam dan seterusnya. Jangan sampai pujian-pujian ini membuat kami terlena. Kami akan terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa Indonesia layak berada di puncak sepak bola dunia, kata Erik. Terkait dengan antusiasme supporter Indonesia yang mendapatkan perhatian Mbappe, Erik juga merasa sangat bangga. Ini adalah salah satu aspek yang paling membanggakan. Antusiasme supporter Garuda Indonesia luar biasa dan ini memberikan energi yang tak ternilai bagi tim. Terus terang, tidak banyak tim yang mendapatkan dukungan sebesar itu, bahkan di level senior sekalipun. Kami berterima kasih kepada seluruh supporter yang selalu hadir memberikan semangat. Lanjutnya, Pemain kesayangan Shin Tae-yong yang sempat diabaikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, kini membuktikan bahwa kualitasnya belum pudar. Ia tampil luar biasa di Liga Thailand dan bahkan berhasil masuk dalam Team of the Week Thai Liga 1, kasta tertinggi sepak bola negeri Gajah Putih. Sejak tongkat estafet kepelatihan Timnas Indonesia berpindah dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pada Januari 2025, nama Asnawi perlahan tenggelam. Bek berusia 26 tahun itu tak lagi terlihat mengenakan seragam merah putih, absen dalam 8 laga berturut-turut, mulai dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, FIFA Matchday Oktober, hingga ronde keempat. Padahal, di era Shin Tae-yong, Asnawi adalah salah satu pemain paling diandalkan dan bahkan sempat dipercaya mengenakan ban kapten Timnas Indonesia sebelum posisi itu berpindah ke JITSES. Namun, bukannya terpuruk, Asnawi justru menjawab keraguan dengan performa gemilang bersama klubnya, Port FC. Dalam laga pekan ke-10 Thai Liga 1 melawan Lampun Warrior pada Minggu 2/11/2025, ia tampil brilian di posisi bek kiri, meski posisi aslinya adalah bek kanan. Adaptasinya yang cepat berbuah hasil manis. Asnawi mencatatkan 1 assist untuk gol kedua Port FC yang dicetak Tirasak Poepimai, membantu timnya menang 2-0. Berkat kontribusinya, Port FC kini menempati peringkat ketiga klasemen Thai Liga 1 dengan 19 poin dari 10 pertandingan. Hanya terpaut 6 angka dari pemuncak klasemen Buriram United. Sejauh musim ini, Asnawi sudah mengoleksi 2 assist dari 9 penampilan di Liga. Catatan impresif untuk seorang bek. Dengan performa stabil dan semangat juang tinggi, peluang Asnawi untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di bawah pelatih baru terbuka lebar. Usianya yang kini menginjak 26 tahun merupakan masa emas bagi seorang pesepak bola. Mungkin inilah saatnya Asnawi membuktikan bahwa meski sempat tersisih, kelasnya tetap tak tergantikan. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, akhirnya buka suara soal target Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, federasi tidak ingin membebani skuad asuhan Nova Arianto dengan target yang terlalu tinggi. Ratu Tisha menjelaskan, tujuan utama PSSI sejak awal hanyalah membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, dan target itu sudah berhasil dicapai. Sebenarnya tidak ada target yang berlebihan. Target utama kami adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan itu sudah tercapai, ujarnya. Kini, perjuangan berikutnya menanti. Tim Garuda Muda akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Al Rayyan, Qatar pada 3-27 November 2025. Indonesia tergabung di grup H bersama 3 lawan tangguh, Brazil, Honduras, dan Zambia. Menariknya, ini merupakan penampilan kedua Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Sebelumnya, pada Piala Dunia U17 2023, skuad asuhan Bima Sakti tampil sebagai tuan rumah, namun gagal lolos dari fase grup setelah hanya menempati peringkat ketiga grup A, imbang melawan Ekuador dan Panama, serta kalah dari Maroko. Kini, di edisi 2025, Nova Arianto membawa semangat baru. Pelatih asal Semarang itu memasang target pribadi untuk membawa Timnas U17 lolos dari fase grup, sesuatu yang belum pernah dicapai Garuda Asia sebelumnya. Ratu Tisha pun memberi pesan sederhana namun penuh makna untuk para pemain muda Indonesia, menikmati setiap pertandingan dan bermain dengan semangat. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa bermain dengan semangat di setiap pertandingan. Tentu mereka bermain untuk menang.
tapi tetap realistis dan fokus langkah demi langkah. Tutupnya. Dengan semangat tanpa beban dan dukungan penuh dari PSSI, Timnas U17 Indonesia siap menulis sejarah baru di tanah Qatar. Kabar membanggakan datang untuk sepak bola Indonesia. Striker Timnas U17 Fadly Alberto masuk dalam daftar Rising Star Asia di Piala Dunia U17 2025 versi situs resmi FIFA. Pemain berusia 17 tahun itu menjadi satu dari 9 pemain Asia yang diprediksi bakal bersinar di ajang yang digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Dalam artikelnya, FIFA menilai Fadly memiliki visi bermain matang dan kedewasaan di atas rata-rata untuk pemain seusianya. Hal ini membuatnya dipercaya akan menjadi salah satu sosok penting di lini depan Garuda Muda. Performa impresif Fadly Alberto di Piala Asia U17 menyita perhatian kancah sepak bola. Pemain muda Bayangkara FC itu berperan besar saat Indonesia menang atas Korea Selatan dan Yaman, dua laga penting yang memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025, tulis FIFA. FIFA juga memuji kemampuan Fadly dalam beradaptasi di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Dalam analisisnya, Fadly disebut menunjukkan kedewasaan, visi tajam, pergerakan efektif di area berbahaya, serta determinasi tinggi di setiap duel. Lebih dari sekedar talenta muda, FIFA menggambarkan Fadly sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dia bukan hanya pemain muda dengan potensi besar, tetapi juga simbol generasi baru Indonesia. Fadly adalah bukti pemain yang berani bermimpi dan siap menulis sejarah baru di panggung dunia, tulis FIFA dalam artikel tersebut. Selain Fadly, 8 pemain muda Asia lainnya yang disebut FIFA berpotensi bersinar di Piala Dunia U17 2025 adalah Zaid Faisal Ktit, Qatar, Minato Yoshida, Jepang, Maid Adel, Uni Emirat Arab, Kim Eun-seong, Korea Selatan, Kim Yoo-jin, Korea Utara, Mehrubon Odilzodeh, Tajikistan, Sadriddin Hasanov, Uzbekistan, dan Abdul Aziz Al-Fawaz, Arab Saudi. Dengan pengakuan dari FIFA ini, Fadly Alberto kini bukan hanya kebanggaan Timnas U17, tetapi juga wajah baru sepak bola Indonesia di mata dunia. Sosok yang diharapkan mampu membawa Garuda Muda terbang tinggi di Qatar. Timnas Indonesia U17 siap menorehkan sejarah baru di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November. Ajang bergengsi level usia muda ini diikuti oleh 48 negara, termasuk Garuda Muda yang tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Pelatih kepala Nova Arianto telah menetapkan 21 pemain terbaik untuk dibawa ke Qatar. Dari jumlah tersebut, hanya 4 pemain diaspora yang turut serta, yakni Mike Rajasa, FC Utrecht, Matthew Baker, Melbourne City, Eizar Tanjung, Sydney FC, dan Lucas Lee, Ballistic United. Sementara sebagian besar pemain merupakan wajah lama yang sukses membawa Indonesia melangkah hingga perempat final Piala Asia U17 2025 yang menjadi tiket menuju panggung dunia. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Selasa 4/11/2025 pukul 22.45 WIB di Aspire Zone Pitch 7, Al Rayyan menghadapi Zambia. Pertandingan ini akan menjadi tolak ukur awal sejauh mana anak-anak Garuda mampu bersaing melawan tim-tim elit dunia. Namun, di tengah semangat besar publik, Nova Arianto justru mengingatkan agar euforia tidak berubah menjadi tekanan. Dalam konferensi pers virtual sebelum keberangkatan, pelatih asal Semarang itu menyampaikan pesan penuh makna bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Saya minta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Semoga Timnas U17 bisa memberikan yang terbaik, ujar Nova dengan penuh harap. Nova menekankan bahwa Piala Dunia U17 bukan semata-mata tentang hasil, melainkan tentang proses dan pembentukan karakter. Ia menyebut para pemainnya masih berada dalam tahap belajar dan perlu menikmati setiap momen yang mereka jalani. Ini adalah bagian dari proses mereka menuju masa depan. Harapannya mereka bisa menjalani semuanya dengan baik, apapun hasilnya nanti. Yang terpenting, dukung terus Timnas U17.
Bagi Nova, tampil di Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa yang harus disyukuri. Ia ingin para pemain menikmati setiap laga tanpa beban, karena inilah panggung tertinggi untuk usia mereka. Piala Dunia adalah impian setiap pemain. Saya bersyukur mereka bisa sampai di sini. Saya hanya ingin mereka menikmati, bermain dengan hati, dan mengambil pengalaman sebanyak mungkin. Lebih jauh, Nova menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar menang di turnamen ini, melainkan mempersiapkan generasi penerus yang kelak akan memperkuat timnas Indonesia senior. Saya akan lebih bangga jika para pemain ini nantinya bisa bermain di timnas senior. Event ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang mereka, tegasnya. Garuda Muda datang ke Qatar bukan sekedar untuk bertanding, tapi untuk belajar, tumbuh, dan membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang lahir hari ini. Belum juga peluit pertama berbunyi, Timnas Indonesia U17 sudah menjadi pusat perhatian menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pertandingan perdana Grup H antara Indonesia versus Zambia di Aspire Zone Al Rayyan pada Selasa 4/11/2025 malam waktu Indonesia diprediksi bakal berlangsung panas dan syarat emosi. Sorotan datang bukan hanya dari publik tanah air, tetapi juga dari media luar negeri. Salah satunya, The Thao 247, media olahraga asal Vietnam, menyoroti laga pembuka ini dengan judul yang provokatif. U17 Indonesia versus Zambia, gempa di hari pembukaan? Media tersebut menggambarkan tingginya antusiasme terhadap Garuda Muda yang kini menjadi simbol harapan baru sepak bola Indonesia, terutama setelah kegagalan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, sepak bola Indonesia kini memusatkan perhatian pada generasi muda lewat Piala Dunia U17, tulis mereka. Thao 247 menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi PSSI membangun fondasi sepak bola jangka panjang melalui pembinaan usia muda. Namun, ada hal yang membuat mereka kagum. Keputusan pelatih Nova Arianto untuk tidak mengandalkan banyak pemain naturalisasi. Dari 23 pemain, hanya 4 yang bermain di luar negeri, tulis mereka. Sebelum berlaga resmi, Garuda Muda sempat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading U17 yang berakhir imbang tanpa gol. Hasil itu menjadi bahan analisis bagi media Vietnam yang menilai Indonesia memiliki ciri khas permainan tersendiri. Tim muda Indonesia mulai membentuk gaya bermain yang terorganisir, mengandalkan penguasaan bola dan kecepatan di sisi sayap. Kekuatan utama mereka adalah semangat juang dan kemampuan pressing tinggi. Lanjut laporan tersebut. Namun Thao 247 juga mengingatkan bahwa Zambia bukan lawan yang mudah. Tim asal Afrika itu datang dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan efisiensi tinggi dalam penyelesaian akhir. Zambia U17 baru pertama kali tampil di Piala Dunia, tetapi jangan remehkan mereka. Pemain-pemain Afrika dikenal cepat, kuat, dan tangguh dalam duel, tulis media itu. Pertandingan perdana Grup H ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menegangkan sejak menit awal. Menariknya, Thao 247 bahkan berani memberikan prediksi skor akhir untuk laga ini. Meski begitu, segalanya masih bisa terjadi di lapangan. Indonesia datang dengan semangat tinggi untuk menciptakan kejutan, sementara Zambia ingin membuktikan diri sebagai debutan yang berbahaya. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti. Pertandingan pembuka ini akan menjadi ujian sejati bagi Garuda Muda. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana Indonesia muda berdiri sejajar di panggung dunia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke kawan dan sahabatmu.